Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, Sintayong prank tim mata-mata Kamboja, Arhan jadi pilihan. Timnas Indonesia berjuang di Piala AFF 2022 bukan demi uang. Ranking FIFA terbaru, Timnas Indonesia naik peringkat lagi. Egy dan Witan Sulaiman bawa Timnas Indonesia libas Kamboja. Timnas Indonesia menghadapi Kamboja di laga awal grup A Piala AFF 2022. Saling berhadapan di SUGBK, skuad Garuda unggul 2-1 atas Kamboja. Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman jadi aktor kemenangannya, di mana masing-masing melesakan 1 gol untuk Indonesia di babak pertama. Egy Maulana Fikri sendiri lebih membuka kemenangan Timnas Indonesia saat pertandingan baru berjalan 7 menit setelah memanfaatkan assist dari Pratama Arhan. Kemudian di menit ke-35, Witan Sulaiman menyusul mencetak gol untuk Timnas Indonesia, yakni berawal dari serangan cepat. Marcelino Ferdinand melakukan umpan tarik mendatar dari sisi kanan. Cutback ini benar-benar maut, dengan Witan di mulut gawang Kamboja tinggal mencocor bola untuk menjadi gol. Sintayong prank tim mata-mata Kamboja, Arhan jadi pilihan. Back sayap kiri Pratama Arhan dimainkan di laga Piala AFF 2022 antara Timnas Indonesia melawan Kamboja. Hal itu terbilang mengejutkan. Pasalnya, Arhan sempat diragukan tampil karena menderita cedera ringan. Dia sempat berlatih terpisah dengan rekan timnya yang lain dalam sesi latihan di Stadion GBK pada Selasa kemarin. Bahkan Sintayong sempat ragu Arhan bisa tampil di laga sore hari ini. Namun demikian, Arhan justru tampil sebagai starter di laga sore hari ini. Tampaknya ini merupakan salah satu strategi Sintayong untuk mengelabui tim mata-mata lawan. Supporter bentangkan spanduk protes tragedi Kanjuruhan. Hal menarik terlihat di laga Piala AFF 2022 antara Timnas Indonesia versus Kamboja, di mana supporter tampak membentangkan spanduk protes terkait tragedi Kanjuruhan. Supporter di laga kali ini tampak membentangkan spanduk bertuliskan usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Selain itu, terdapat spanduk lain bertuliskan mereka bukan meninggal tapi dibunuh. Kedua spanduk tersebut tentu memiliki keterkaitan dengan tragedi Kanjuruhan. Tidak hanya itu, supporter tampak menyanyikan dengan lantang lagu dengan lirik Pak Polisi Mengayomi. Ketiga hal tersebut jelas merupakan bentuk kritik supporter terkait pengusutan tragedi Kanjuruhan yang dianggap belum sepenuhnya tuntas. Debutnya dielu-elukan, supporter teriakan nama Jordi Amat. Pada laga kontra Kamboja ini didukung sekitar 25.000 penonton di SUGBK. Ultras Garuda yang berada di tribun utara SUGBK pun terus menyanyikan lagu-lagu penyemangat bagi skuad Garuda. Selain menjadi langkah pertama skuad Garuda dalam mengarungi Piala AFF 2022, pertandingan kali ini menjadi spesial karena ini menjadi debut Jordi Amat. Pemain naturalisasi anyar Timnas Indonesia Jordi Amat yang bertugas sebagai bek tengah bersama Farudian Arianto tampil lebih baik dalam menghadang bola-bola yang masuk ke area pertahanan Indonesia. Timnas Indonesia berjuang di Piala AFF 2022 bukan demi uang. Salah satu asisten Sintayong, Nova Arianto, menyebut kalau Timnas Indonesia berjuang di Piala AFF 2022 bukan demi uang, melainkan untuk kebanggaan dan harga diri bangsa dan ingin mendapatkan gelar juara. Hal ini diutarakan melalui unggahan akun Instagram @NovaArianto30. Nova pun bersyukur semua pemain dalam keadaan sehat dan siap berjuang demi mendapatkan kemenangan. Terakhir, Nova berharap adanya doa dan dukungan dari seluruh masyarakat agar Timnas Indonesia bisa berprestasi di Piala AFF 2022. Ranking FIFA terbaru, Timnas Indonesia naik peringkat lagi. FIFA telah merilis ranking terbaru pada 22 Desember 2022, di mana tim nasional Indonesia mengalami kenaikan 1 peringkat dalam ranking FIFA yang dirilis pada 22 Desember 2022 dari 152 menjadi 151. Kini skuad Garuda berada di belakang Liberia dengan selisih 15,76 poin. Padahal skuad Garuda belum menjalani pertandingan resmi setelah mengalahkan Kurasyao pada September lalu. Penyebabnya adalah Adora yang berada di peringkat ke-151 dunia mengalami kekalahan selama FIFA Matchday pada bulan November lalu. Hal tersebutlah yang membuat Adora kehilangan 4,07 poin dengan mereka kini total mengumpulkan 1031,13 poin. Sementara itu Indonesia yang naik ke peringkat 151 secara total telah mengumpulkan 1033,90 poin. Pelatih Timnas Kamboja puji kualitas kompetisi tanah air.
Pelatih Kamboja Ryu Hirose menaruh perhatian terhadap kompetisi Indonesia, di mana menurut Ryu Hirose kualitas Liga Indonesia terbilang baik. Dia bahkan tidak sungkan mengatakan bahwa skuad yang menghuni timnas Indonesia patut diperhitungkan di Piala AFF 2022. Terlebih lagi dengan kehadiran pemain yang berkarir di luar negeri. Lebih lanjut lagi, Ryu Hirose memberikan pesan bahwa semua pemain timnas Indonesia harus diwaspadai. Ratusan steward disiapkan kawal laga kandang skuad Garuda. Ratusan steward mengawal laga grup A Piala AFF 2022 antara Timnas Indonesia versus Kamboja yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat sore ini. Sementara untuk aparat kepolisian hanya berjaga di luar ring stadion. Iwan Bule menambahkan mobilisasi supporter yang masuk ke stadion dipastikan sangat ketat. Bahkan Iwan Bule menyempatkan untuk melakukan peninjauan langsung di SUGBK pada Kamis kemarin yang sekaligus memantau latihan skuad Garuda, yakni dengan menyambangi sejumlah titik yang berada di kawasan SUGBK seperti ruang kontrol CCTV. Pilar utama absen, Sintayong penasaran kekuatan Thailand. Sejumlah pilar utama dipastikan absen dari skuad tim Gajah Perang di edisi Piala AFF kali ini, di mana nama-nama seperti Chanathip Songkrasin, Supachok Saracha, dan Sapachai Chaijit tidak dipanggil untuk edisi kali ini. Walau tanpa pemain-pemain itu, Sintayong percaya skuad Aran Alexander Polking tetap diperkuat pilar-pilar berkualitas. Untuk itu, pelatih timnas Indonesia Sintayong mengaku penasaran dengan kekuatan timnas Thailand di Piala AFF edisi kali ini. Meski begitu, Sintayong tidak mau ambil pusing dengan perombakan pemain di tim lawan. Dia hanya fokus kepada skuad Garuda demi bisa menjadi juara Piala AFF 2022. Mark Klok yakin Sintayong bakal bawa timnas Indonesia juara Piala AFF 2022. Gelandang Persib Bandung itu menilai Sintayong merupakan pelatih yang sangat berbeda. Klok bahkan mengaku belum pernah bertemu sosok pelatih seperti itu selama karirnya. Menurut Klok, yang membuat Sintayong berbeda dari pelatih lain adalah filosofi disiplinnya. Baginya, kedisiplinan yang diterapkan pelatih asal Korea Selatan itu sangat berbeda dan struktural dalam memboles pemain timnas Indonesia. Untuk itu, Mark Klok melihat Sintayong merupakan pelatih yang cocok membawa pulang trofi Piala AFF untuk pertama kalinya bagi timnas Indonesia. Sebab dia melihat ada kualitas penting dari sang pelatih. Hal itu membuat apa yang diterapkan Sintayong rupanya membuat Klok senang karena sepakat dengan visi yang diusung oleh sang pelatih. Ansan Greeners doakan timnas Indonesia juarai Piala AFF 2022. Klub yang dibela Asnawi Mangkualam, Ansan Greeners FC, memberikan dukungan untuk timnas Indonesia di Piala AFF kali ini. Ansan Greeners FC berharap timnas Indonesia dapat meraih gelar juara Piala AFF 2022, di mana dukungan tersebut diberikan langsung lewat akun Instagram resmi klub dengan menuliskan, "Kami mohon dukungannya agar timnas Indonesia bisa mengangkat piala." Doa Persija Jakarta untuk perjuangan skuad Garuda saatnya juara. Pada turnamen Piala AFF tahun ini, Persija Jakarta mengirimkan 2 pemainnya ke timnas Indonesia. Kedua pemain tersebut adalah Hansa Muyama Pranata dan Sahrian Abimanyu. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca lantas angkat suara untuk perjuangan timnas Indonesia, di mana dia berharap 2 pemainnya yang saat ini berada di timnas Indonesia bakal berkontribusi maksimal untuk timnas Indonesia. Dia juga mendoakan skuad Garuda bisa mendapatkan pencapaian baru dalam Piala AFF 2022, yaitu meraih trofi juara untuk pertama kalinya. Maunya stadion penuh, Sintayong ngeluh supporternya cuma 25.000. Pelatih timnas Indonesia Sintayong tampak mengeluhkan kuota supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta yang kuotanya hanya 25.000 saat menjamu Kamboja di Piala AFF 2022. Di mana ia berharap kedepannya venue tersebut bisa penuh dipadati penonton. Meski begitu, juru formasi asal Korea Selatan itu masih bersyukur laga home timnas Indonesia bisa dihadiri oleh penonton. Kedepannya, ia berharap SUGBK bisa dipadati penonton. Menanggapi keinginan Sintayong tersebut, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan Polri bisa saja mencabut aturan pembatasan. Hal ini akan bergantung pada hasil evaluasi keamanan pertandingan melawan Kamboja dan Thailand. Ia menambahkan bahwa ada kemungkinan jumlah penonton akan bertambah jika pertandingan berlangsung dengan aman dan tertib. Bahkan bukan tidak mungkin penonton akan diizinkan untuk memenuhi stadion jika Indonesia lolos ke semifinal. Skuad Garuda siap-siap kebanjiran bonus jika juarai Piala AFF 2022. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan langsung menjanjikan bonus bagi skuad timnas Indonesia jika berhasil menjadi juara Piala AFF 2022. Namun dia enggan menyebutkan besaran atau nominal bonus itu. Iwan Bule tak menjelaskan secara pasti nominal bonus yang diberikan kepada timnas Indonesia, namun dia merasa yakin skuad Garuda akan memberikan penampilan terbaik demi gelar juara. Sementara itu tentu saja bonus itu tidak akan hanya datang dari PSSI tetapi juga pihak-pihak lain. Media Vietnam sebut timnas Indonesia dianggap belum layak juara.
Media Vietnam dan Tri menyoroti kepercayaan diri dari Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan yang menyebut timnas Indonesia bisa meraih gelar juara di Piala AFF edisi kali ini. Dan Tri menganggap Indonesia belum layak menyambut trofi tersebut. Hal itu berkaitan dengan prestasi skuad Garuda di pertandingan sebelumnya yang nyaris tidak pernah meraih juara meski diunggulkan di tiap grup. Kendati sejumlah tim lain memang mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan, namun kali ini Indonesia cukup optimis menjuarai laga tersebut. Mantap, Jordi Amat sudah bisa bahasa Indonesia. Disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan kepada awak media bahwa pemain keturunan Jordi Amat sudah bisa berbahasa Indonesia. Tidak hanya Jordi Amat, Muhammad Iriawan pun mengatakan bahwa Sandy Walsh juga sudah bisa bahasa Indonesia. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu pun senang dengan kedua pemain keturunan Indonesia itu. Pelatih Kevin Bechelan bongkar alasan tak lepas Sandy Walsh. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sempat kecewa karena Elkan Bagot dan Sandy Walsh tak dilepas ke Piala AFF 2022 dan beranggapan klub dari dua pemain abroad itu meremehkan timnas Indonesia. Pelatih Kevin Bechelan Stephen Dover pun lantas mengungkapkan mengapa ia tidak melepaskan sang pemain. Pelatih Kevin Bechelan itu menegaskan bahwa Piala AFF 2022 bukanlah agenda resmi FIFA. Hal itulah yang membuat klub Liga Belgia ini tidak wajib melepaskan sang pemain. Lebih lanjut lagi, Dover menegaskan bahwa awalnya Sandy Walsh memang sangat ingin membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Akan tetapi karena klub membutuhkannya maka ia hanya dilepas ketika TC saja. Ultras Malaysia nyanyikan lagu Ojo Dibandingke, warganet khawatir. Lagu Ojo Dibandingke ciptaan Abah Lala yang populer dinyanyikan oleh penyanyi cilik asal Indonesia Farel Prayoga ternyata viral di Malaysia. Bahkan jelang Piala AFF 2022 ini, supporter yang diduga adalah Ultras Malaysia menyanyikan lagu tersebut beramai-ramai. Supporter yang diduga Ultras Malaysia ini mengenakan pakaian serba hitam dengan bendera kuning kebanggaan mereka. Berbagai respon datang dari warganet Indonesia, ada yang menanggapinya dengan santai, banyak juga yang memuji perpaduan suara dan tabuhan. Namun ada juga warganet yang menyindir Malaysia sebagai tukang klaim, sehingga meminta untuk segera dipatenkan lagu ini jika milik Indonesia.